Selamat pagi. Oh ya, oke. Selamat pagi, ada Mas Dwiki, ada Mas Iwan, dan juga Mas Ferdinand. Sebelumnya selamat Hari Musik Nasional. Selamat Hari untuk Musik para musisi Nasional. keren ini ya. Oke, tadi lagu apa sih sebetulnya? Itu lagu lama Krakatau, namanya Haiti. Haiti. Dari tahun 86 itu. Oh, filosofi lagunya tentang apa, Mas Dwiki? Filosofi lagunya sebenarnya tentang waktu itu, kebayang tentang masyarakat di negara Haiti yang sebenarnya masyarakat tuh happy banget, happiness sekali, tapi negaranya chaos waktu itu, jadi terinspirasi dari itu. Tapi rakyatnya tuh selalu gembira gitu, nah itu. Oh iya, tapi tadi terbawa kok kayak kita di sini yang menyaksikan terbawa rasa gembiranya dari nada-nada yang dimainkan gitu. Iya, asik soalnya kolaborasi kolintang itu. Itu dia yang mau saya tanya ini, Mas Dwiki. Ini ada kolintang itu kalau nggak salah ini alat musik tradisional ya, Sulawesi Utara. Nah, ini Ferdinand yang bisa jelaskan. Ada juga ini alat musik yang di tengah. Ini dari Latin. Dan ada keyboard juga. Nah, mungkin Mas Ferdinand boleh dijelasin ini gimana sih kolaborasi antara alat musik yang berbeda ini sampai akhirnya bisa menciptakan aransemen yang ciamik gitu. Baru diinaugurasikan oleh UNESCO juga kan. Intangible itu ya. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah ya bahwa kolintang sekarang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia di UNESCO, dan tentunya perjuangan yang sangat berat ya, tapi dengan suatu tekad dan semangat yang tinggi dari para stakeholder yang ada, lalu rumah besar kami dari Pingkan Indonesia, lalu Pemda Sulut setempat yang sangat mensupport. Nah, akhirnya alat musik tradisi Indonesia bisa sah menjadi milik kolintang ini, menjadi milik Indonesia. Itu suatu kebanggaan buat kami para seniman tradisi tentunya ya. Jadi, yang seru ini kolintang ini maju ke UNESCO itu bergandengan tangannya dengan alat musik dari Afrika, balafon, yang terkenal di negara Mali, Burkina Faso sama Pantai Gading. Itu dengan joint submission-nya itu dengan extension, dan kita bangga sekali karena ini bisa menjadi jembatan justru antara Afrika Barat dengan Indonesia melalui musik ya. Melalui musik luar biasa, dari musik bisa menyatukan berbagai macam perasaan mungkin. Tapi Iwan nih tadi juga ada alat musik Latin karena itu Haiti lagunya kan dari South America. Iya, jadi memang harus ada itu ya biar supaya sentuhannya. Itu musik tropis ya. Jadi yang berdarah panas itu pasti harus ada tetabuhan. Oke. Menarik ya kalau kita melihat gini Mas Dwiki, sekarang perpaduan musik kan juga udah banyak banget, nggak cuma dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Perkembangan musik sejauh ini seperti apa sih kalau dari musisi-musisi keren ini melihatnya? Perkembangan musik, saya bangga ya dengan talenta-talenta muda di Indonesia ini. Indonesia ini menurut saya sangat luar biasa ya. Dan untungnya masih banyak musisi muda kita juga yang melek dengan tradisional kita, musik tradisional kita juga, tidak hanya mengambil musik dari barat saja gitu. Ini sangat penting untuk ketahanan budaya kita. Walaupun industrinya termasuk di Asia itu termasuk cukup maju ya Indonesia. Tapi ekosistemnya masih perlu dibenahi sih di sana sini. Tapi yang terpenting juga musik tradisional di negeri kita sendiri harus tetap eksis dan menjadi kebanggaan bangsa kita. Dan yang terpenting itu cuma ada dua nih di dunia ini yang bisa mempersatukan. Apa tuh? Sepak bola sama musik. Menyatukan bangsa. Iya betul. Tapi ini kan yang memang juga jadi bisa dibilang PR begitu, bagaimana kemudian bisa menjaga eksistensi musik tradisional di tengah gencaran musik-musik dari barat gitu ya, apalagi sekarang Gen Z dengernya kan itu asli ya. Itu gimana tuh Ferdi? Itu pertanyaan apalagi kan orang alat tradisional. Alat musik tradisional gimana tuh supaya bisa tetap lestari? Jujur ini sebuah perjuangan ya, perjuangan yang memang sangat berat tentunya. Dengan adanya maestro Dwiki Darmawan yang selalu mengangkat musik tradisi, tentunya musik tradisi ini akan selalu
terangkat ya derajat dari musik tradisionalnya itu sendiri gitu. Artinya bahwa sebetulnya dengan adanya musik tradisi masuk ke dalam dunia industri, tentunya itu kami berharap adanya impresi ya kepada regenerasi tentunya untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan kami para seniman tradisi, dan tentunya regenerasi akan selalu mengikuti langkah-langkah kami untuk menggaungkan dan melestarikan musik tradisi Indonesia. Oke, ini Mas Iwan juga menarik ya. Alat musiknya kan kayaknya common gak sih di Indonesia gitu. Terus juga latihannya berapa lama sampai orang mungkin bisa dikatakan ahli gitu main alat musik ini? Sebetulnya karena istilahnya terbiasa ya. Jadi kita bisa gitu. Terutama yang paling penting nih, saya berbicara musik tradisional, mungkin langkah untuk mengawali untuk masuk ke dunia industri, kita harus East Meet West ya, bergabung juga dengan Barat, supaya orang-orang di seluruh dunia tidak terlalu kaget kalau kita menyuguhkan sesuatu yang benar-benar asli tradisional. Mungkin ada masyarakat dunia yang ini dari mana nih gitu kan. Tapi kalau kita gabung gitu ya, mungkin orang udah ini gitu, udah ada mengenali gitu. Ibaratnya nih analoginya kita memakai baju tuxedo kan seluruh dunia tahu. Tapi kalau kita memakai tuxedo ada elemen-elemen tradisional dari kita gitu kan. Pasti itu jadi sebuah perhatian. Nah, dalam dunia musik pun seperti itu. Ya, jadi gitu. kayak berusaha mengkolaborasikan untuk kemudian bisa dikenal dulu. begitu, kayak ada orang tuh notice gitu. Iya. Nah, ini juga kita pengen tanya sih, gimana inspirasi, dari mana sih dapat inspirasi begitu ya untuk kemudian bisa menciptakan sebuah lagu atau mungkin dalam bermusik. Nah, tapi kita nanti ngobrol lebih dalam lagi. Tapi kita harus jeda dulu, tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, udah nambah satu lagi, Asri. Ada siapa ini? Kenalan dulu. Hai, aku Gina Leticia. Gina ini artinya vokalis dari band atau nanti akan nyanyi bareng atau gimana? Saya vokalis sendiri, tapi di kesempatan ini saya berkolaborasi dengan Om Dwiki Darmawan. Oke. Adem banget suaranya ya. Adem banget di masjid. Adem banget. Nah, ini kita pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Jinan. Sebelum nantinya jangan kemana-mana karena mau tampil juga bukan sama suara yang merdu. Ngomong aja udah merdu apalagi nyanyi. Kita ngobrol dulu. Nah, jadi Jinan ini kan banyak berkolaborasi, banyak bekerja sama Mas Dwiki, which is ada gap generation. Nah, ini menarik ini. Gimana compose musik, produce musik dengan gap generasi yang berbeda. Pasti ada perspektif yang beda. Terus ada tantangannya. Gimana, boleh cerita dong kalau produce musik bareng sama Mas Dwiki? Untuk lagu kolaborasi aku dan Om Dwiki, Jinan tuh honestly sangat-sangat takut awalnya karena Om Dwiki is like a musician legendaris di Indonesia gitu, dan Jinan ada pressure kayak apakah aku akan terlalu muda gitu buat kolaborasi sama Om Dwiki. Tapi of course Om Dwiki kalau produce tuh udah ada khasnya banget, because he has so many experience, dan Jinan di situ sadar fungsi Jinan adalah untuk Jinan juga harus punya style sendiri gitu. Jadi di kolaborasi kami memadukan style unik masing-masing dan menjadikan sesuatu yang campur gitu. Mix gitu ya. Jadi Mas Dwiki ini artinya Jinan bawa warna baru atau gimana? Oh iya, dia sangat brilian ya untuk anak muda, banyak ide-ide baru dan segar, which is untuk seorang saya yang dibilang senior tadi sama Jinan, perlu asupan baru, perlu balancing lagi supaya nggak jadi old school kita musiknya gitu loh. Bisa musiknya bisa mengikuti zaman, mengikuti apa yang senang didengar. Kita juga pengen ada di setiap zaman, usia boleh bertambah tapi jiwanya muda terus. Ada perbedaan gak sih Mas Dwiki stylenya musik yang mungkin zaman dulu dengan yang sekarang nih anak-anak Gen Z? Ya, tentu sekarang karena era digital ya, banyak kemajuan teknologi yang anak-anak Gen Z itu sudah sangat menggunakannya dengan canggih gitu. Kadang-kadang kita yang sudah senior sedikit kurang canggih tuh di situ. Makanya kita
senior dan Gen Z itu dengan musisi muda harus banyak berkolaborasi sih. Dan di Indonesia dan di dunia sendiri itu terjadinya sudah banyak sekali ya. David Foster aja misalnya dengan penyanyi yang muda sekali, umur 14 dan sebagainya. Ada saling mengisi yang sangat menarik, hybrid, dan ini powerful ya. Karena ada kolaborasi itu, ada satu spirit dan soul yang keluar gara-gara itu. Betul-betul. Kalau saya sering dengar juga kan orang banyak bilang lagu-lagu zaman dulu tuh lebih ngena dibandingin zaman sekarang. Tapi mungkin memang pendengar sekarang khususnya Gen Z yang lebih banyak kan pasti ingin mendengar musik-musik yang juga masuk dengan zamannya mereka. Tapi dengan kolaborasi itu artinya bisa menciptakan apa ya, karya seni musik yang tadi powerful begitu ya, Mas Dwiki. Nah, saya juga pengen tahu nih, ini kan dalam membuat suatu aransemen maupun produce karya seni musik pasti ada cari inspirasi. Nah, pengen tahu nih dari Mas Iwan sama Mas Ferdinand, gimana nih dapat inspirasi dalam menciptakan lagu atau dalam bermusik, dalam mengaransemen? Mungkin boleh Mas Iwan dulu. Sebetulnya kalau inspirasi itu sebetulnya hasil daripada pengendapan ya. Pengendapan selama kita berkecimpung di dunia musik gitu. Jadi dan itu juga sangat dipengaruhi oleh referensi dari sana sini gitu ya. Di akhirnya membuat sebuah inspirasi buat kita gitu. Itu aja sebetulnya. Kalau Mas Ferdinand? Ya, karena saya dari sisi musik tradisi ya. Memang betul referensi dan kita harus mengikuti perkembangan zamannya ya gitu ya. Dan kemasannya itu yang memang harus dirubah. Nah, disitulah inspirasi mendapatkan inspirasi dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan. Lalu sosok seperti beliau Maestro Dwiki Darmawan inilah yang harus menjadi acuan kita ya untuk bermusik, untuk apa. Nah, ini beliau sangat menginspirasi sekali sih gitu. Apalagi beliau selalu berkolaborasi dengan alat musik etnik di Nusantara ini ya. Nggak hanya kolintang, juga ada angklung, ada dan lain-lain. Dan ini bagi kami para seniman tradisi sangat terinspirasi dengan beliau sebetulnya. Luar biasa ya. Tapi kalau zaman sekarang kan kalau kita lihat teknologi semakin berkembang, ada yang namanya AI. Nah, apa sih tantangannya AI, keberadaan AI buat musisi itu sendiri? Oke, siapa yang mau jawab? Wah, Mas Dwiki mungkin ya. Kalau AI itu kalau buat saya mengatakan bahwa itu sebuah alat bantu ya. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa ingin berkarya melalui AI itu, walaupun dalam kehidupan sekarang tidak bisa dipungkiri ya semuanya AI. Tapi saya pribadi belum pernah atau belum menerima bahwa itu, kalau saya masih ingin menggunakan kemampuan inspirasi kita itu tadi alam, kehidupan sehari. Saya banyak terinspirasi oleh alam daripada mengandalkan AI gitu. Setiap orang punya style ya Mas Dwiki ya. Iya. Nah, ini kalau di zaman sekarang begitu ya, karya seni apalagi banyak yang copy, banyak yang intinya kurang menghargai begitu ya, kurang menghormati karya seni musik. Nah, ini gimana sih Mas Dwiki menanggapi hal ini dan gimana caranya menghormati atau respect lah terhadap karya seni musik? Respect itu adalah hal yang sangat penting dalam segala segi kehidupan. Bisnis, kehidupan sosial sehari-hari, dan tentunya di musik. Salah satu respect yang sangat penting adalah menghargai hak atas kekayaan intelektual itu sendiri, yang cabangnya banyak ya. Kemudian mempunyai sifat kita berbagi. Oh, kita sama-sama enak, sama-sama senang. Kalau itu sebenarnya aman loh semua. Kalau nggak ada yang serakah misalnya kan. Respect itu sangat penting, misalnya menghargai royalti harus dibayar dan sebagainya. Dan ini kalau diceritakan banyak sekali cabangnya, tapi itu memang nomor satu ya. Oke, habis rilis lagu baru ya, semakin fresh nanti karya-karyanya. Mas Dwiki sama Jinan juga tadi kan udah ada collab untuk produksi lagu baru. Boleh cerita mungkin ini lagunya tentang apa, nanti juga yang akan dibawakan gitu ya? Ya, Jinan deh cerita. Jinan.
Jadi lagu ini adalah lagu yang sudah banyak direproduksi sebenarnya. Ini lagunya Om Dwiki yang sangat-sangat legendaris. Dan kali ini kita remake dan dengan style yang sangat fresh, sangat baru. Menggabungkan orkestra yang sangat megah dengan instrumen-instrumen digital yang soundnya very kontemporer. Oh, judul lagunya? Judul lagunya Dengan Menyebut Nama Allah. Dengan menyebut Jadi ini nama sebuah pasrahan, sebuah ketawakalan dari seorang manusia dalam menghadapi kehidupannya dengan ikhtiar. Setelah ikhtiar, doa, dan apapun hasilnya tawakal. Gitulah. Sesuai dengan spirit Ramadan ya, Mas Dwiki ya. Nah, ke depan nanti akan ada proyek apa? Mungkin dari Mas Ferdinand deh, ke depan ada proyek apa atau mau bikin karya apa lagi dengan Kolintang terutama? Ya, karya kita mungkin bulan depan ya. Bulan depan lagi. Kita keluar single produktif terbaru banget kita. ya. Ada lagu Minahasa ya. Lagu Tanah Air dari Minahasa yang di-arrange oleh Om Dwiki dan akan rilis mungkin bulan depan. Hadiah Lebaran. Puasa yang ini nanti Lebaran ada lagi. Mas Iwan, apa nih? Kalau saya sih sekarang ini lagi membuat beberapa aransemen musik, yaitu kolaborasi etnik sama barat. Oke. Nah, ini kan juga kita mau menyaksikan sama-sama nanti perform dari Mas Dwiki sama Jinan. Mungkin Mas Dwiki mau siap-siap dulu, boleh? Oh, ya, Sambil mau siap-siap, ngobrol-ngobrol sama Jinan. Ya. Yang seru ini, Okta, Jinan pernah menjadi penampil pembuka di salah satu konser, di konser salah satu band dunia lah ya. Ini dan performnya di Singapura. Boleh cerita nggak sih sedikit, Jinan? Betul, jadi tahun lalu 2024 bulan Januari aku jadi penampil pembuka di konser Singapurnya Coldplay. Oke. Nah, itu gimana ceritanya bisa sampai Jinan diminta untuk perform? Nyangka nggak sih gitu? Karena Coldplay loh dan di Singapura gitu. Iya, aku pertama diajak karena waktu Coldplay lagi di Jakarta, aku sempat ketemu sama Mas Chris, because he's a Warner artist. Jadi kita sempat meet up dan aku sempat ngasih dengar lagu aku dan dia suka. And dia nggak bilang apa-apa sebenarnya. He was just like, this is really cool. Cabut. Terus tiba-tiba ada yang nge-SMS aku, ada yang hubungin kayak ini beneran Jinan nggak? Aku bilang ya kenapa gitu, minta kontak. Katanya mau diajak konser di Singapura. So aku kayak ini beneran gak sih, scam gak sih gitu. Merinding, ini dengarnya kita aja denger merinding ya, keren banget. Sampai sekarang pun kayak ini beneran gak sih gitu. Padahal udah lama Tapi ini keren ya, artinya ini request langsung gitu ya, langsung ke Jinan. Ini keren juga. Dan tentu saja ini juga yang mungkin membawa Jinan, mungkin kalau ketemu sama Mas Dwiki mungkin sebelumnya, tapi ini juga yang membawa Jinan sampai sekarang bisa menciptakan karya-karya musik yang tentunya bisa menginspirasi banyak orang. Nah, kayaknya ini mau langsung perform kali ya, udah dengerin aja. Tapi sebelumnya kita mau bilang terima kasih banyak Mas Dwiki, Jinan, Mas Iwan sama Mas Ferdinand udah ngobrol-ngobrol bareng kita di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan kita sekarang sama-sama saksikan tadi lagunya, judulnya Dengan Menyebut Nama Allah. Oke. Terima kasih dan selamat pagi. Dan sebelum kita cabut, pamit dulu. Saya Sri Gunawan. Dan saya Putri Oktaviani pamit dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat Hari Musik Nasional.